Ayo bereksplorasi. Eksplorasi 3.1. Nomor 1, kita akan menyajikan data dari tabel 3.1 ke dalam bentuk diagram pencar atau diagram scatter. Ayo letakkan pasangan-pasangan data, rata-rata waktu dan banyak subscriber dalam bentuk pasangan titik koordinat, rata-rata waktu, banyak subscriber. Dalam diagram di bawah ini adalah datanya dari tabel 3.1. Yang pertama, rata-rata waktu per hari 5,5 jam, banyak subscribernya 1.400.000 orang. 5,5 ini adalah 5,5 dan 1.400.000 orang. Di sini 8,3 dengan 2.400.000. 8,3 2.400.000. 3,8 1.300.000. 3,8 1.300.000. 6,1 1.600.000. 6,1 1.600.000. 3,3 900. 4,9 dengan 1.500.000. 6,7 dengan 1.700.000. 6,7 1.700.000. Ini adalah pasangan titik koordinatnya. Nomor 2, bagaimana pola penyebaran titik-titik yang telah digambar pada diagram di atas? Titik-titik yang mempunyai kecenderungan semakin naik ke atas jika dilihat dari kiri bawah ke kanan atas. Jadi kalau kita lihat dari kiri bawah ini cenderung akan naik ke atas. Nomor 3, kesimpulan seperti apa yang dapat kalian ambil mengenai hubungan antara rata-rata waktu yang didedikasikan dalam banyak subscriber berdasarkan pola penyebaran titik-titik pada nomor 2. Kesimpulan yang dapat diambil adalah semakin tinggi rata-rata, maka semakin tinggi juga banyak subscribernya. Nomor 4, data mana yang tidak konsisten dengan kesimpulan kalian pada nomor 3? Berdasarkan tabel ini, kesimpulan yaitu data keempat dari kiri pada diagram pencar. Kita hitung di sini 1, 2, 3, 4. Ini adalah yang tidak konsisten. Atau data ke-1 dari tabel, yang ini. Karena meskipun penghasilannya lebih tinggi dari penghasilan data ketiga, namun pengeluarannya lebih rendah dibandingkan pengeluaran data ketiga. Nomor 5, apakah data tersebut akan membuat kesimpulan kalian pada nomor 3 menjadi tidak tepat? Data tersebut tidak menyimpang jauh dari data-data sekitarnya, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap kesimpulan yang diperoleh. Jika data dilihat secara keseluruhan, kesimpulan yang diperoleh masih tetap valid. Ayo berkomunikasi. Coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi jika variabel X dan Y pada contoh permasalahan di atas tertukar. Diskusikan dengan teman-teman kalian. Berdasarkan riset besar lain tidak menemukan bukti bahwa HP menyebabkan kanker. Kok riset WHO bisa seperti itu? Sepertinya mereka terbalik. Ini datanya dari percakapan tadi. Di Amerika Serikat mengatakan jumlah pengguna HP meningkat, maka kasus kanker juga meningkat. Wah, itu banyak sekali salahnya. Oke, sampai saya dapat data yang lain. Saya akan berasumsi bahwa kanker yang menyebabkan HP. Variabel X di sini yaitu pengguna HP dan variabel Y-nya adalah kasus kanker. Misalkan HP menyebabkan kanker, ini variabel X-nya dan ini adalah variabel Y-nya. Bagaimana kalau kita balik? Yaitu penyakit kanker menyebabkan meningkatnya pengguna HP. Nah, di sini belum tentu benar. Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan sebab akibat jika perubahan pada salah satu variabel mengakibatkan perubahan pada variabel lain. Hanya karena dua variabel memiliki korelasi, tidak berarti selalu ada hubungan sebab akibat.
Variabel X dan Y ini mungkin terjadi karena HP bisa menyebabkan kanker, namun perlu riset terlebih dahulu. Penguatan karakter di sini, dari kasus ayo berkomunikasi, jadi berhati-hatilah dalam setiap kali mengambil kesimpulan, karena kesimpulan yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek negatif bagi berbagai cabang ilmu, pengetahuan, kehidupan sosial, dan bernegara. Ayo berpikir kreatif. Nomor 1, menurut kalian, hal-hal negatif apa saja yang mungkin akan terjadi jika terdapat kesimpulan-kesimpulan yang salah baik di dalam cabang ilmu pengetahuan, kehidupan sosial, dan bernegara? Yang pertama, kesimpulan yang salah dapat menyebabkan kemunduran dalam pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Kesimpulan yang salah diterima secara luas, hal ini dapat menghambat kemajuan ilmiah dan perkembangan teknologi. Kesimpulan yang salah dapat menyebabkan miskomunikasi dan konflik antara individu dan kelompok. Jika kesalahpahaman atau pandangan yang salah diterima secara luas, ini dapat memperburuk hubungan antar individu dan kelompok serta menyebabkan ketegangan sosial. Kesimpulan yang salah juga dapat mengarah pada perbuatan kebajikan yang tidak efektif dan tidak efisien. Jika kebajikan didasarkan pada pemahaman yang keliru tentang masalah atau solusi yang tidak tepat, maka hasilnya mungkin tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan menciptakan masalah baru. Nomor 2, menurut kalian, apa yang harus kalian lakukan untuk menghindari pengambilan kesimpulan yang salah? Nomor 1, cari informasi yang akurat. Pastikan mengandalkan sumber informasi yang dapat dipercaya dan diverifikasi. Periksa keandalan sumber tersebut dan pastikan informasi yang kita terima didukung oleh bukti dan fakta yang kuat. Nomor 2, tinjau bukti yang ada. Sebelum mencapai kesimpulan, pastikan kita mempertimbangkan semua bukti yang ada secara menyeluruh. Jangan sampai terjebak pada selektivitas konfirmasi di mana hanya mencari informasi yang mendukung pandangan kita sendiri. Nomor 3, gunakan metode ilmiah. Dalam konteks ilmu pengetahuan, gunakan metode ilmiah yang melibatkan pengamatan, pengujian, dan analisis data secara objektif. Hindari kesimpulan berdasarkan asumsi atau keyakinan pribadi tanpa bukti yang kuat. Nomor 4, berdiskusi dengan orang lain. Diskusikan ide-ide dan kesimpulan Anda dengan orang lain yang memiliki pandangan yang berbeda. Mendengarkan perspektif yang beragam dapat membantu menghindari kesalahan dalam pengambilan kesimpulan. Nomor 3, menurut kalian, apa yang dapat kalian lakukan untuk menjaga diri sendiri, kehidupan akademik, sosial, dan bernegara dari berbagai informasi dengan dasar kesimpulan yang salah? Yang pertama, kritis terhadap informasi. Jadilah kritis terhadap setiap informasi yang kita terima. Pertanyaan sumber informasi, validasinya, dan bukti yang mendukungnya. Nomor 2, verifikasi informasi. Sebelum membagikan atau mengambil tindakan berdasarkan informasi yang kita terima, lakukan verifikasi terlebih dahulu, periksa kebenaran dan keandalan informasi dengan mencari sumber yang terpercaya atau merujuk pada penelitian dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 3, pendidikan literasi. Tingkatkan literasi media dengan mempelajari cara mengenali berita palsu atau hoax dan pemalsuan informasi. Nomor 4, pendidikan yang baik. Melalui pendidikan yang berkualitas, individu dapat mempelajari keterampilan pemikiran kritis, literasi informasi, dan etika komunikasi yang membantu memproses informasi dengan lebih baik dan menghindari kesimpulan yang salah. Demikian materi eksplorasi 3.1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.